Hai guys, ini adalah senter kepala Boruwit D10. Senter kepala dengan bodi aluminium tapi harganya cukup murah, yaitu hanya 100 ribuan. Senter ini dibekali dengan LED XML2, tapi drivernya kurang tahu berapa ampere karena memang tidak ditulis di spesifikasinya. Senter ini cukup ringan ya, untuk ukuran senter bodi aluminium ini bisa dibilang cukup ringan. Ini akan saya timbang kira-kira berapa beratnya, dan ternyata berat totalnya adalah 74 gram. Ini belum terpasang baterai ya, dan ini akan saya coba kasih baterai. Ini saya pakai Samsung 35E, dan setelah dikasih baterai beratnya menjadi 124 gram. Ya masih bisa dibilang ringan lah. Jadi saat dipakai berlama-lama di kepala itu nggak gampang pusing, nggak cepat pusing. Oke, ini akan saya tes dulu. Saya tes berapa ampernya, karena saya juga penasaran. Dengan harga 100 ribuan kira-kira powernya berapa. Dan mohon dimaklumi apabila hasil yang saya ukur ini berbeda dengan yang mungkin sudah ada yang ngetes dengan alat lain, karena setiap alat ukur itu punya keakuratan berbeda. Oke, ini saya tes dulu. Kok nggak nyala ya? Oh alah, sorry. Programnya salah. Tadi masih di voltmeter. Dan ini saya ulangi lagi. Dan hasilnya adalah 0,50 ampere. Ini medium ya. Terus mode terangnya 2,36. Ya naik turun 36, 35, 34, ya anggap aja 2,3 ampere gitu. Dan senter ini punya 5 tingkat kecerahan, dan ini tingkat pertama. Terus ini yang kedua, tingkat kedua. Ini tingkat ketiga. Ini tingkat keempat. Dan ini tingkat kelima. Ya cukuplah, 2,3 ampere cukup terang lah. Dan rencananya senter ini nanti akan saya ganti dengan LED yang cahayanya agak kuning. Dan ini akan saya bongkar dulu. Ini bagian reflektornya. Ini reflektornya lubangnya 7 mili ya. Lubang gasketnya 7 mili. Dan ini sudah aluminium, motifnya kulit jeruk. Dan itu kacanya, ternyata kacanya ini terkunci dengan seal. Jadi dia nggak jatuh. Tadi tak ocak-ocak nggak jatuh, itu sealnya kelihatan. Jadi nggak hanya nemplok gitu, nggak. Terus itu LED-nya XML2 dengan ukuran PCB 20 mili. Itu drivernya kelihatan ya, kurang fokus. Untuk mengeluarkan driver nanti lewat sini. Nah itu lubang ngecas. Nah ini saya pakai tang seperti ini untuk membuka pengunci bagian sini. Dan ini diputer searah jarum jam ya, jangan sampai kebalik. Biasanya kan kalau searah jarum jam itu ngencengin, kalau ini ngendorin. Jadi tutup ini tuh sekalian sebagai tempat tombol dan juga pengunci driver. Oke, itu tombolnya. Dan ini ada sealnya ya. Dan ini karet tombolnya. Di dalam karetnya ini ada kayak ring terbuat dari plastik ya. Mungkin sebagai penguat. Terus ini adalah mekanisme tombolnya. Oke, ini akan saya lepas dulu solderan dari LED-nya. A few moments later. Ini udah terlepas ya soldernya. Ini gasketnya. Terus untuk mengangkat
PCB LED ini harus sedikit dicongkel, tapi agak hati-hati ya, karena ini lengket karena mungkin thermal grace-nya mengeras. Dan ini LED XML2 sebenarnya sih sudah bagus, sudah terang, cuman sayangnya cahayanya putih. Jadi akan saya ganti dengan cahaya kuning karena yang sering saya butuhkan itu cahaya kuning. Terus ini untuk mengeluarkan drivernya itu kabel yang nongol ini harus dimasukkan dulu, jadi biar nggak nyangkut. Lalu nanti didorong dari sini, dari tempat masuknya baterai. Nah, saya dorong pakai alat ini, udah nanti keluar. Nah, ini udah kosong, drivernya udah kosong pelompong. Ini drivernya ini menjadi satu kesatuan dengan tombol ya. Jadi driver, tombol sekaligus alat pengisi baterai jadi satu di sini. Yang sebelah kanan itu adalah untuk ngecas, jadi arus yang dari charger menuju baterai. Yang sebelah kiri yang ada kabelnya dua ini yang menuju LED. Jadi drivernya ternyata sudah menyatu dengan tombolnya. Dan ini adalah LED SST20 ya, yang sebelah kanan itu 4000 Kelvin, jadi cahayanya agak kuning. Yang sebelah kiri itu yang orinya XML2. Ini drivernya nanti dimasukkan lagi. Oke, ini akan saya rakit dulu. Later. Dan proses pemasangan LED SST20 sudah beres dan driver sudah terpasang. Dan LED XML2 beserta gasketnya ini sementara saya pensiunkan ya. Dan itu kabel yang dari driver menuju LED posisinya harus benar-benar pas di tengah cowokan garis-garis agar saat pemasangan baterai itu tidak ganjel. Jadi garis-garis yang ada di dalam tube itu memang fungsi utamanya untuk mengamankan jalur kabel dari driver menuju LED. Oke, ini saya pasangi dulu semua. Lalu untuk karet tombolnya ini, ringnya jangan sampai lupa ya, karena ring itu berfungsi sebagai penguat sekaligus penahan dari driver dan tombolnya. Oke, kalau semua sudah dirasa pas dan posisinya benar, tinggal masang aja. Untuk ngencengin ini diputer berlawanan jarum jam. Sudah beres semua, tinggal ngetes nyalanya seperti apa. Ini masih agak ganjel, ini kabelnya posisinya kurang masuk di dalam garis-garis tadi. Dan hasilnya seperti ini, cahayanya agak kuning 4000 Kelvin. Ini tinggal masang reflektornya. Oh iya, gasketnya ini juga harus ganti ya, karena ukuran LED-nya kan lebih kecil. SST20 itu lebih kecil dari XML2, jadi gasket yang bawaan XML2 nggak bisa dipasang. Kok kayak mengsel ini, kurang pas. Nah, ini udah pas, ini tinggal ngencengin, beres. Nah, jadi seperti inilah penampakan SST20 4000 Kelvin di dalam Borowit D10. Dan hasil sorotnya adalah seperti ini. Dan ini akan saya ukur lagi apakah ada peningkatan power
Yang dari sebelumnya XML2 itu power maksimalnya 2,36 ampere, dan setelah diganti dengan SST20 kira-kira jadi berapa? Oke, di mode medium, di mode tinggi dia nangkring di 2,44 ampere. Di mode medium dia ada di 0,51 ampere. Di mode high dia 2,45 ampere malahan. 45, 44. Jadi setelah ganti LED SST20, power sedikit meningkat dari sebelumnya 2,36 menjadi 2,45 ampere. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.